Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Endriastuti dari kelas 11 tingkat CC absen 13. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Saya akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat adalah upaya penegakan hukum. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir, yaitu hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya. Pengertian hak asasi manusia menurut beberapa ahli. 1. John Locke. Hak asasi adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu hakiki. Hakiki artinya ada pada setiap diri manusia. Yang kedua adalah universal, yaitu berlaku untuk semua orang di mana saja tanpa memandang status, ras, harga diri, gender, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga yaitu permanen, yang artinya tidak dapat dicabut. Hak itu tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapa saja. Yang keempat adalah tidak dapat dibagi, yang artinya semua orang berhak mendapatkan haknya. Macam-macam hak asasi manusia, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, dan yang terakhir yaitu hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Makna kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang akan mendapatkan haknya setelah ia melaksanakan kewajibannya. Begitupun sebaliknya, seseorang akan mendapatkan haknya sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhinya. Contoh yang pertama yaitu pekerja akan mendapatkan haknya yaitu upah atau gaji setelah menjalankan kewajibannya yaitu bekerja. Yang kedua adalah seorang pelajar mendapatkan pengetahuan dari guru yang memenuhi kewajibannya melaksanakan pembelajaran. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap. Sedangkan nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa.
nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental yaitu penjabaran dari nilai dasar dalam kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental pada umumnya berbentuk peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis yaitu nilai yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari berupa bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila. Nilai praksis Pancasila dari hak dan kewajiban asasi manusia dapat terwujud apabila seluruh warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara disengaja ataupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin undang-undang. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pelanggaran ini memiliki dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal, contohnya adalah sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah tidak adanya sikap toleran. Untuk faktor eksternal, contohnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. 3. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah pelanggaran hak asasi manusia ringan, contohnya yaitu pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan pengekangan kebebasan berpendapat. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia berat, contohnya adalah agresi, penyiksaan, kejahatan perang, dan kejahatan manusia. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional. Yang pertama adalah kejahatan Muslim Rohingya di Myanmar. Yang kedua, pembantaian Muslim Bosnia. Yang ketiga, penindasan ras kulit hitam Afrika. Dan yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia di Suriah. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Yang kedua adalah kasus terbunuhnya Marsinah yang terjadi pada tahun 1993. Adalah kasus terbunuhnya wartawan Udin yang terjadi pada tahun 1996. Yang keempat adalah tragedi Trisakti dan Semanggi yang terjadi pada tahun 1998. Yang kelima adalah kekerasan di Timur pasca jejak pendapat yang terjadi pada tahun 1999. Upaya penegakan hak asasi manusia. 1. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua adalah pembentukan Instrumen Hak Asasi Manusia. Yang ketiga adalah pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia yaitu dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia yaitu dengan cara menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Presentasi dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.